الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas di antara adab ketika berdakwah atau mengajak kepada kebaikan, yaitu lihatlah waktu yang tepat, lihat kondisi yang tepat. Jadi jangan berdakwah di waktu yang tidak tepat, karena akan mengakibatkan orang tidak bisa menerima dakwah itu. Jangan bangunkan orang yang sedang tidur hanya untuk mendengarkan dakwah kita. Baik. Aman? Ada masalah kan? Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian juga kita sudah bahas di minggu yang lalu, di antara adab berdakwah adalah menjadikan berbagai fasilitas atau menggunakan berbagai fasilitas untuk berdakwah, mengikuti perkembangan zaman. Ketika media menjadi bacaan orang hari ini, maka jadikanlah media sebagai alat untuk berdakwah. Jadi gunakan Facebook, gunakan WA, apapun untuk berdakwah. Dan itu satu kebaikan kita tuliskan di media sosial tersebut, dibaca oleh ribuan orang. Ada 2 orang saja yang menyadari dan mengambil manfaat, maka itu menjadi amal jariah kita. Maka jangan bosan-bosan menggunakan media berdakwah. Kita lihat hari ini di mana-mana, termasuk di depan kita, ya, kamera di mana-mana, kemudian disebarkan. Nah, boleh-boleh saja, tidak mengapa. Baik, kita lanjutkan. Ada berdakwah berikutnya adalah ad-da'watu bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Ketika menasihati atau mengajak orang melakukan kebaikan, maka lakukanlah dengan hikmah dan mau'idhah, pelajaran yang baik, mau'idhah hasanah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam surat An-Nahl 126 Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu, serulah manusia untuk menuju ke jalan-jalan Tuhanmu, artinya ke jalan yang hak, jalan yang benar. Metode pertama adalah gunakanlah hikmah.
Yang kedua, wal mau'izah hasanah. Nanti ada yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau seandainya pun dituntut untuk berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksud berdakwah dengan hikmah? Menyeru kepada agama Allah dengan hikmah. Hikmah itu bijaksana, arif dan bijaksana. Orang yang diberi hikmah disebut hakim. Sebutannya, gelarnya hakim, itu orang yang bijaksana. Walaupun hari ini di zaman fitnah banyak hakim yang tidak bijaksana. Seharusnya hakim itu sesuai dengan gelarnya, diambil dari bahasa Arab, itu maksudnya orang yang bijaksana mengambil keputusan. Maka hakim bisa masuk surga dengan pekerjaannya, jabatannya. Juga hakim bisa masuk neraka juga dengan jabatannya. Dan hari ini ketika berhukum dengan hukum tidak lagi mengenal agama, jadi hukum itu tumpul ke atas. Kalau itu sudah terjadi, tunggulah pengadilan ahkamul hakimin. Jadi semua hakim di dunia kalau demi kemaslahatan sekelompok orang lalu dia berbuat zalim kepada orang lain hanya karena ingin mempertahankan jabatannya, maka dia menunggu waktu untuk dibereskan oleh ahkamul hakimin, yaitu yang paling bijaksana, hakim di atas hakim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah itu artinya berdakwah itu dengan cara bijak, dengan cara arif. Jadi pintar mengajak orang, bukan dengan cara kekerasan. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang masuk Islam di tangan Nabi karena melihat kebijakan atau kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat bagaimana Nabi ketika berdakwah dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Nabi bersikap paling bijaksana. Di saat itulah orang-orang berduyun-duyun mencari kebenaran melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan oleh para sahabatnya. Banyak yang masuk Islam dengan cara hikmah tadi. Kalau kita baca riwayat, Abu Bakar radhiyallahu anhu setiap pagi setelah solat subuh tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu ke mana. Timbul rasa penasaran dari sahabat. Lalu salah seorang, yaitu Umar bin Khattab, menguntit Abu Bakar, kemana beliau selepas salat subuh keluar dari masjid, kemana beliau. Dan ternyata beliau menuju ke tengah padang pasir. Umar terus mengikutinya dari belakang, lalu melihat Abu Bakar ternyata mengetuk satu pintu dari gubuk yang ada di tengah padang pasir. Lalu kemudian beliau masuk. Umar menunggu dari luar. Abu Bakar tidak mengetahui bahwa diikuti oleh Umar. Kira-kira sekitar setengah jam atau lebih Abu Bakar keluar. Lalu Umar karena penasaran, dia mendatangi gubuk itu setelah Abu Bakar pergi. Dan ternyata di gubuk itu, dalam riwayat itu disebutkan bahwa tinggal seorang nenek tua yang ada yang menyebutnya sudah lumpuh. Lalu Umar setelah meminta izin, salam, dan ternyata dia masuk. Lalu dia bertanya, wahai
nenek, apa yang dilakukan oleh orang tadi kepadamu? Nenek itu menjawab, setiap pagi dia datang lalu membawa gandum, bukan hanya sekedar membawa, dia memasakkan untukku. Dialah yang selalu datang untuk memberi dan menyuapkanku makanan. Lalu Umar keluar dari pintu rumah itu dan tidak memberitahu kepada nenek itu siapa sebenarnya yang datang. Padahal yang datang presiden. Waktu itu khalifah, Abu Bakar sudah jadi khalifah. Yang datang presiden dan tidak ada wartawan yang mengikutinya. Tidak ada kamera sudut sana sudut sini, tidak ada. Dia datang sendiri, ya. Tidak butuh dipamerkan. Umar keluar, lalu dia berkata kepada sahabat yang lain, sungguh wahai Abu Bakar, engkau telah menyusahkan kami, orang yang di belakangmu. Maksudnya kami tidak sanggup melakukan sepertimu. Nah, ada yang mengatakan nenek itu bukan Islam, dan berikutnya dia masuk Islam. Tapi ada juga yang mengatakan nenek itu sudah Islam, tapi kemudian ketika ujungnya dia tahu bahwa itu Abu Bakar, bertambah-tambah kebaikannya. Jadi ini amalan-amalan yang berdakwah tapi dengan cara hikmah, tanpa menyinggung perasaan. Jadi kita mengajak orang untuk mengenal Islam melalui kebaikan, walaupun lisan tidak mengucapkannya. Jadi itu bijak, pintar dalam berdakwah. Ada satu hadis, yaitu ketika Hasan dan Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melewati ketika menuju ke masjid, dan mereka berdua melihat ada seorang yang sudah tua, maksudnya sudah berumur, berwudu, dan wudunya tidak sempurna. Wudu orang tua ini tidak sempurna. Hasan dan Husain masih kecil, kira-kira umur-umur remaja lah, SD begitulah. Lalu mereka ingin menegur orang tua ini, tapi mereka khawatir orang tua ini tersinggung. Ingin menegur bahwa wudunya salah, tidak sempurna, tapi khawatir perasaannya tersinggung. Apa yang mereka lakukan? Hasan dan Husain kemudian bermusyawarah, berpura-pura bertengkar tentang masalah wudu di depan orang tua ini. Jadi dia dekati orang tua ini, lalu mereka berdua bertengkar. Orang tua ini kan begitu lihat cucu Nabi dua bertengkar ini, nah, dia tentu dia memperhatikannya, dan dalam pertengkaran itu Hasan menuduh Husain, kamu tidak benar wudu'mu. Husain pun menuduh Hasan, engkau tidak benar wudu'mu. Semuanya disetting, jadi dua-duanya saling menuduh bahwa wudu'nya tidak benar. Akhirnya mereka mengatakan, kalau begitu kita tes, kita tanya sama orang, siapa yang bisa menilai wudu kita berdua. Lalu dia katakan ke orang tua itu, Bapak, tolong lihat wudu kami, siapa yang lebih benar wudu di antara kami. Orang tua itu mengatakan baik. Lalu berwudulah mereka berdua. Dan ketika mereka berwudu berdua dengan sesempurnanya wudu, karena mengikuti Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tua itu terkejut. Orang tua itu terkejut melihat Hasan Husain begitu bagusnya wudu mereka. Lalu dia merasa malu dan dia mengatakan, aku malu, wudu'ku lah yang salah. Begitu cara Hasan Husain menegur orang yang salah wudu'nya. Jadi kan tak tunjuk buat muka.
Ya, bukan kita langsung tunjuk di jidatnya, katuha menteng haji wudu, malai itu menteng. Itu model-model begitulah kenapa dakwah enggak jalan. Tidak ada hikmahnya, tidak ada kebaikan. Maka ceramah-ceramah yang caci maki, menuduh, kemudian memvonis, biasanya tidak jalan, Pak. Malah yang ada kebencian, bertambah-tambah kebencian orang. Makanya dakwah itu perlu bijak. Kalau pepatah Arab mengatakan at-tariqatu ahammu minal madah. Metode itu lebih bagus, lebih baik, lebih penting daripada materinya. Metode itu lebih penting daripada materi. Karena banyak orang yang metodenya salah, materinya benar, tidak bisa diterima orang. Yang kepegah betul, ayatnya betul, hadisnya betul, tapi karena dia mendakwahkannya dengan cara yang salah, akibatnya dia yang dihancurkan oleh orang. Dia yang diturunkan dari mimbar, dan di hati orang tidak kena dakwah itu, tidak ada kebaikan yang dibawa pulang oleh jamaahnya. Tapi ada orang yang materinya bahkan salah, tapi karena dibuat dengan metode yang benar, jadi seakan-akan materi itu benar. Nah, itulah makanya orang barat itu mementingkan metodologi, sehingga kadang-kadang isi nggak ada, Pak. Mohon maaf, misalnya kita kadang-kadang kuliah, ngambil S2, ngambil S3, metodologi Masya Allah, cara buat begini, cara buat tesis begini. Sudah 2 tahun kita ngambil doktor, selesai doktor di wisuda, yang teringat cuma cara, materi nggak ada, Pak. Asohana. Jadi gara-gara cara, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Orang komunis, saya lihat salah satu tayangan komunis di Kamboja tahun 76 sampai 79 kalau saya nggak salah, itu di bawah pimpinan Pol Pot ketika menguasai Kamboja. Itu PKI-nya Kamboja lah. Lucu juga kan namanya PKI Kamboja, Partai Komunis Indonesia Kamboja, bagaimana? Tapi menanlah terpegang. Dikumpulkannya semua anak-anak yang akan dipersenjatai, lalu dimasukkan ke kamp, dan mereka setiap hari dididik dengan ceramah yang mengatakan bahwa mereka itu dilahirkan karena lahirnya seorang manusia, bukan karena diinginkan oleh orang tuanya. Maka tidak penting berbakti ke orang tua, tidak penting. Kalian itu lahir bukan karena diinginkan lahir karena orang tua kalian berhubungan, hamil, melahirkan, lahir kalian bukan karena diinginkan. Terus bertahun-tahun begitu diajarkan sampai melekat pada diri anak-anak. Orang tuanya yang tidak sepaham dengannya pun dihabisi. Jadi dakwah ini perlu metode yang baik. Salah satu yang terbaik adalah hikmah. Jadi kadang-kadang kita berapi-rapi, Pak. Ya, kita berapi-api waktu ceramah luar biasa, turun dari mimbar, akhlak orang ceramah ini tidak menunjukkan apa yang dia ceramahkan. Lain di atas mimbar, lain di belakang. Dalam ceramah dia mengatakan jangan buang-buang waktu, wal asri innal insana lafi khusrin. Turun dia dari mimbar, dari mulai maghrib duduk di kopi sampai jam 12 malam duduk di kopi. Nah ini perlu diperbaiki, ya, perlu diperbaiki. Nah, konslet, bukan konslet. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Baik. Jadi itu dakwah dengan cara hikmah. Ya, dakwah dengan cara hikmah. Lalu
ditambah lagi dengan mau'izah hasanah. Berilah pelajaran yang baik. Kalau berdakwah itu ketika memberi pelajaran, berilah dengan cara yang baik, dengan kelembutan. Selalu dakwah yang lembut itu, walaupun di awalnya nampaknya akan gagal, tapi ujungnya selalu berhasil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Ini dalam surah Ali Imran 159. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dengan rahmat Allah, maka berlakulah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Jadi disuruh berlaku lembut kepada orang yang kita dakwahkan. Lalu Allah katakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau seandainya engkau mendakwahkan dengan keras, engkau dakwahkan dengan keras, metodemu seperti orang yang bermusuhan, lam faddu min haulik, maka orang yang engkau dakwahkan akan berpaling darimu. Itu Allah sudah kasih tahu. Dakwah dengan keras tetap ujungnya orang berpaling. Paling kurang manfaat tidak ada. Ceramah mulai dari jam 10 malam sampai jam 1. Kerasnya luar biasa. Isinya caci maki seperempat. Lagu India ada sekitar 3. Pulang dari dakwah, kiman ceramah mana? Orang akan mengatakan apa? Kok mantap ceramah gitu mana? Oh, luar biasa. Isinya orang memuji temenaknya, caci makinya dipuji. Supi logo cukup dah. Orang mengatakan suaranya bagus sekali. Lagu India waktu dinyanyikan mafulan tu, oh masya Allah bagus sekali. Salat subuh yang datang ceramah kerana pulang jam 1, hendak sembahyang subuh macam tu. Ini akibat apa? Kita lupa inti dakwah itu memperbaiki. Tidak perlu keras. Hari ini gagal, tapi belum tentu besok. Lembut selalu berhasil. Kalau keras, Allah sudah katakan, orang yang kita dakwahkan berpaling. Kita mungkin tak dakwahkan untuk semua orang, tapi coba fikir anak kita saja. Ketika kita keras, nampaknya dia taat. Jadi ketika sedikit masalah, kita gerubam-gerubum, kita tonjok, kita tempel dia di dinding, kita lengketkan dia di plafon, kita campak dia keluar jendela. Kadang-kadang jendela kita cabut, kita campak lagi ke muka dia. Lalu kemudian kita mengatakan ke orang, anak lumna, anak saya itu paling takut sama saya. Kalau sudah waktunya solat, bertuh di peluang, menyuhan kulit di. Kata kita, kalau dia enggak pergi solat, itu habis, saya buat habis. Nampaknya kita berhasil saat itu. Tapi ketahuilah, dia pergi menuju ke solat dalam keadaan takut. Takut dihambur oleh ayahnya. Dia takut rotan akan kembali mendarat di tubuhnya. Begitu dia besar sedikit-sedikit, ayahnya semakin lemah, dia makin besar, ayahnya makin kecil. Kita kan makin lama makin kecil. Tulang kita itu menyusut kan. Anak kita tulang makin tinggi, sudah besar dia sama ayahnya. Ternyata dia tidak solat lagi. Kenapa tidak solat lagi? Hilang rasa takutnya pada ayahnya. Dulu dia solat kerana takut dipukul. Ternyata ujungnya gagal. Mau kita pukul hari ini, kita tak sanggup lagi. Berani kita gertak, kita yang dilempar ke plafon. Akibatnya nol. Tapi ada orang yang lembut. Cara dakwah lembut, nak ingat. Seperti Luqman Al-Hakim, dia dudukkan anaknya, lalu dia mengatakan, la tusyrik billah, janganlah engkau mensyirikkan Allah, inna syirka la dhulmun azim, syirik itu kejahatan, kezaliman paling besar. Ya bunayya, wahai anak mertua halum. Bahasa Arab ya bunayya itu sudah pakai mertua itu. Kalau ya bani itu anakku saja. Wahai anak mertua halum,
Itu ayahnya tu, Luqman Al-Hakim menyebutkan itu, terus dinasihat dengan baik-baik. Kita kadang-kadang melakukan itu, nampaknya gagal di awal. Dia antara ya dan tidak, antara takut dan tidak. Kadang-kadang tidak takut pun, terus saja. Kita tidak bosan-bosan mengatakannya salat nak. Kalau ayah meninggal jangan tinggalkan salat. Jangan lawan ibumu. Mamak pun mengatakan jangan lawan ayahmu. Ingat-ingat perjuangan ayahmu. Terus lembut begitu saja, Pak. Nampaknya gagal, orang mulai mengejek. Lagian cara kaneng. Oh, pandai ya dengar, kata orang. Begitu cara dakwah tu anak. Mana ada didengar itu? Ternyata anak kita melunak, hatinya yang keras. Terus kita basahi dengan nasihat. Waktu kita sudah lemah, tulang dia semakin besar, dia semakin tinggi. Muncullah hasil dakwah kita. Dan ternyata hari ini dia salat. Makin bagus salatnya, makin taat kepada orang tuanya, makin sayang, makin hormat. Tapi kalau orang tua yang keras tadi, karena dakwahnya dengan model pukul, hantam, dia lihat orang tuanya saja seakan-akan dia ingin balas. Ayahnya stroke, dia pasang pampers. Begitu ayahnya mengeluh, jangan pasang dari samping, dia rintak. Rintak apa bahasa Indonesia ni? Dirintaknya, dia main kasar juga. Karena dia ingat waktu kecil dia pun orang tuanya main kasar. Makanya Rasulullah mengatakan, innar rifqa la yakunu fi syai' illa zanah. Setiap kelembutan yang diletakkan pada sesuatu, pasti sesuatu itu akan terhiasi dengan kelembutan itu. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ingin mengajak kebaikan pada keluarga, terutama pada isteri, itu Rasulullah sudah mengatakan, dengan isteri betul-betul harus lembut. Karena perempuan cuma bisa ditaklukkan dengan kelembutan. Allah pun sudah mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baiklah engkau kepada isteri-isterimu. Kalau ingin menasihati, nasihatilah dengan lembut. Kalau sudah pukul sekali, dia akan berubah menjadi isteri yang nusyud, akan durhaka. Jangan pukul isteri kalau belum waktunya pukul. Bicara dengan lembut, sekali bicara, insya Allah. Tapi kalau bicara terus-terusan nggak pernah kasih uang belanja, juga insya Allah dia akan minta cerai setelah itu. Juga begitu hadapi anak perempuan kita. Dengan inangnya hanjik poh-poh. Kalau dengan anak perempuan, itu Nabi sudah kasih tahu, perempuan itu hadapi dengan kelembutan. Karena dia tercipta dari tulang rusuk. Khuliqat min dhila'. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau kita keras, dia patah. Kalau tidak pernah kita luruskan, dia terus bengkok. Itu sifat perempuan. Itu sifat perempuan. Maka nasihati saja setiap hari. Kan mudah. Isteri yang bersalah tinggal bilang, baik menan, besok-besok jangan begitu. Kalau suami pulang, sediakan handuk. Jangan handuk untuk lap meja, kasihlah handuk untuk lap badan. Kadang-kadang kita kebetulan kurang beruntung dapat isteri ngedatan. Ajarkan dengan baik, itu berubah dalam 6 bulan itu berubah, insya-Allah. Jangan pukul-pukul. Mau lebih hebat lagi, tambahi uang belanja. Baik. Kira-kira begitu dulu. Ya. Baik. Insya ada kurang lebih ada 10 menit lagi. Mungkin tadi ada yang dari jamaahnya ini dari pertanyaan. Sekian banyak yang sudah dijelaskan. Dan sekarang dibenarkan ada yang punya waktu. Iya, baik, di belakang ada. Silakan. Ada satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz yang dimuliakan, langsung saja pada pertanyaan. Misalnya di dalam grup WhatsApp saya, misalnya dalam grup itu ada beberapa organisasi, di situ ada Muhammadiyah, Tastafi, ada GPS, SMS dan lain sebagainya dalam grup itu. Jadi kita share
sebuah konten yang misalnya sampai itu ormas tertentu, itu bagaimana Ustaz cara kita menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lain Bapak? Baik, kalau tidak ada jangan dipaksakan Bapak. Saya lebih senang kalau tidak ada. Ya. Baik, ini ada satu pertanyaan tentang ketika kita melemparkan satu isu atau satu pernyataan statement dalam sebuah grup yang di dalamnya berkumpul berbagai ragam latar belakang, ya, mungkin ada yang masuk ke organisasi Muhammadiyah, NU, ada Al-Wasliyah di situ, ada Salafi di situ. Jadi ketika kita mendapatkan satu konten video yang kira-kira mungkin cocok dengan kita dan kita ingin menyindir kelompok yang berbeda pandangan dengan kita, ini sebenarnya masuk dalam kategori dakwah yang tidak berhikmah. Ya. Ini masuk dalam kategori kurang bijaksana, melemparkan isu di tengah-tengah kumpulan yang kita tahu memang di situ ada berbagai macam ragam. Itu tidak baik, karena kita tahu bahwa tidak akan ada satu hasil. Malah tidak lama setelah kita lempar video itu atau satu pernyataan itu, kita mulai mendapatkan komentar. Kita mulai dapatkan komentar yang pedas dari pihak yang tidak suka dengan video itu. Itu belum lagi dilanjutkan sambung menyambung, sambut menyambut, terus makin panas. Ujungnya apa yang kita dapat? Kita kan mulai tandai, ini siapa yang tadi ngomong kasar nih? Yang tadi kita lempar video tujuannya ingin mendakwahkan versi kita, tapi ujungnya kita mulai tandai orang, kasar ada dalam grup. Kenapa begitu bicaranya? Ketika ketemu di alam nyata, kan tadi misal ada tu dalam grup ada namanya macam-macam, ketemu di alam nyata yang kemarin kita berpelukan, tapi hari ini tidak lagi. Kenapa? Kah urang jihir paji. Sudah mulai bermusuhan hanya gara-gara satu pernyataan yang kita tahu orang di situ enggak akan bisa bersatu di atas perbedaan itu. Ya. Jadi sebenarnya dalam Islam itu yang dilarang adalah berpecah. Ya. Bukan dilarang berbeda pendapat. Yang dilarang adalah berpecah belah. Tapi tidak pernah dilarang untuk berbeda pendapat. Silakan baca tarikh tasyri', sejarah Islam. Nabi melarang untuk berpecah belah. Sampai waktu urutan Nabi sedang mengatur saf pun, Nabi mengatakan saf lurus rapat rapi. Lalu Nabi menuju ke satu tempat, ternyata ada yang mereng safnya, tidak rapi. Nabi rapikan langsung. Nabi mengatakan la takhtalifu, jangan sampai mereng-mereng dan berserak saf, jangan sampai kacau saf. Nanti Allah akan pecahkan hati kalian. Fatakhtalifu qulubakum. Nabi paling khawatir kalau umat Islam ini berpecah belah, paling khawatir. Maka disuruh bersatu semuanya di atas satu millah, ya, di atas satu pandangan prinsip, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masalahnya sekarang semua orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi di dalam satu pengakuan ini semuanya punya versi masing-masing. Dengan melemparkan satu video ke dalam grup yang semua versi ada di situ, kita tidak dapatkan apapun pun nilai positif. Yang ada cuma perpecahan. Jadi yang biasanya tenang-tenang saja, semenjak satu pernyataan yang kita lempar, panas, grup panas. Ya, akhirnya admin terpaksa menutup grup. Ya, jadi ditulis grup ditutup sampai keadaan aman dan terkendali. Tutup grup. Di luar ketemu sudah enggak bagus lagi. Padahal sebelum itu kita lemparkan enggak ada masalah itu. Makanya itu kurang bijak. Tidak bijak. Kalau punya prinsip yang berbeda, jangan paksakan prinsip itu ke orang. Karena berbeda tidak jadi masalah.
yang jadi masalah ketika kita berpecah belah. Ya, kita ini satu akidah. Tidak usah terlalu panjang membicarakan tentang unsur-unsur dari akidah ini yang menyebabkan perpecahan. Kita punya satu Tuhan, Allah. Gara-gara bertanya Allah di mana, sampai urunya terpecah belah orang habis-habisan. Kita kan satu Tuhan semuanya, Allah Tuhan kita. Hanya gara-gara satu pertanyaan, aina Allah, di mana Allah, pecah orang hampir setengah. Ribut dengan urusan itu. Ya. Jadi sampai ada kadang-kadang yang pernyataannya berlebihan. Kalau tidak mengakui Allah di langit atau satu tempat, maka dia menjadi kafir. Padahal malaikat mungkar nakir saja itu tidak bertanya tentang itu. Yang ditanya tentang siapa Tuhanmu. Ada pertanyaan berikutnya. Okey, engkau sudah tahu siapa Tuhanmu di dalam kubur. Di manakah Allah? Oh, ternyata yang masuk ke kuburan punya versi yang berbeda. Apakah malaikat munkar nakir mengatakan keluar balik? Atau engkau neraka? Tidak. Kita mempersulit keadaan, Pak. Kita mempersulit keadaan. Islam itu kesaksiannya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ada sambungan wa asyhadu annallaha fis sama' misal, atau fil arash, atau macam-macam. Tidak ada, cuma itu saja kesaksian sebagai orang Islam. Bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sudah selesai di situ. Maka kita semua dianggap orang beriman kepada Allah. Kenapa mempersulit, memperkeruh keadaan? Jadinya makanya pintar-pintarlah. Oh, orang ada yang enggak cocok dengan kita, berlapang-lapanglah. Artinya ya biasalah. Kayak mana mau paksa orang harus cocok semua dengan kita? Ini kita misal pergi ke Maroko. Di Maroko itu atau di Tunisia itu sebahagian besar bermazhab Malik. Kita pergi ke Turki, itu mereka bermazhab Hanafi. Pernahkah mereka waktu kita lewat imigrasi mereka bertanya mazhab apa? Syafi'i. Oh, Syafi'i balik. Pulang. Kami di sini bermazhab Hanafi. Jangan masuk sini. Pernahkah? Enggak ada, Pak. Kita memperkeruh keadaan. Silakan ilmu ditambah, tapi jangan sampai berpecah belah. Makanya melemparkan hal itu di grup kurang bijaksana. Jadi jangan bermain api dengan masalah itu. Kira-kira begitu. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.